Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan hari Isnin, tanggal 21 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lainnya untuk selalu memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tak lupa tetaplah tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak terasa anak-anak, kita sudah sampai pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Maka dari itu, ayo kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini tidak kita lalui dengan mengerjakan hal-hal yang bersifat sia-sia. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang menyia-nyiakan ibadahnya di bulan Ramadan ini. Di bulan ini yang seharusnya dapat digunakan untuk meraih ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malah digunakan untuk banyak melakukan kegiatan yang bersifat sia-sia. Maka kita jangan sampai berada pada keadaan tersebut. Kita tentu saja ingin di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Kita tentu saja ingin di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Dan jangan sampai ketika bulan Ramadan ini sudah berlalu, tetapi keadaan kita masih belum terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tegakkan sholat. Mari kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita melakukan banyak amal solih lainnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Demi menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan kegiatan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kami memiliki program, yaitu anak-anak harus rajin mengerjakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dan mempertanggungjawabkannya dengan mengisi lembar kegiatan ibadahku yang nanti akan Pak Bagus berikan format lembar kegiatannya. Program ini bertujuan agar anak-anak merasa bertanggung jawab dan jujur untuk melakukan ibadah, kemudian menuliskan hasil kegiatan ibadahnya dalam selembar kertas dengan format yang sudah Pak Bagus sediakan. Berikut adalah contoh formatnya. Dan berikut adalah cara mengisi lembar kegiatannya. Nah, berikut adalah format lembar kegiatan ibadahku di 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Anak-anak nanti akan Pak Bagus share format dari lembar kegiatan ibadahku ini di WhatsApp grup kita, dan anak-anak bisa memprintnya secara mandiri, atau anak-anak bisa mengambil secari kertas HVS, kemudian dengan bantuan alat tulis pensil atau ballpoint dan penggaris, anak-anak bisa membuatnya sendiri.
Nah, cara mengisinya, anak-anak nanti akan mulai mengisinya di hari Ramadan yang ke-21, yaitu hari ini, tanggal 3 Mei tahun 2021. Tulis kegiatan ibadah kalian, mulai dari anak-anak berpuasa, sholat fardu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Nah, akan Pak Bagus jelaskan satu persatu. Di Ramadan yang ke-21, jika anak-anak berpuasa, maka berikan tanda centang di kolom ya. Tetapi, jika anak-anak tidak berpuasa, maka berikan tanda silang di kolom tidak. Misalnya, jika anak-anak berpuasa, maka tulis tanda centang pada kolom ya. Dan ini dikosongi saja, beri tanda seret, begini saja tidak apa-apa. Karena kolom ini diisi hanya untuk yang tidak berpuasa. Satu misal, anak-anak pada Ramadan ke-21 tidak mengerjakan ibadah puasa. Tulis alasannya di sini, misalnya sakit. Ditulis saja sakit seperti ini. Kemudian untuk kegiatan sholat fardu, di sini ada sholat subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, dan ada isya. Sholat fardu yang 5 waktu yang Allah wajibkan atas semua umat Islam. Dan di sini ada 3 kolom tiap sholatnya. Ada J, artinya jamaah. Jika jamaah, maka berikan tanda centang di bagian J. Subuh jamaah, berikan tanda centang di bagian J. Zuhur jamaah, berikan tanda centang di bagian J. Asar jamaah, berikan tanda centang di bagian J. Maghrib jamaah, berikan tanda centang di bagian J. Isya jamaah, berikan tanda centang di bagian J. Boleh berjamaah di rumah bersama dengan keluarga, atau boleh berjamaah di musola atau masjid dekat rumah kalian. Tetapi jika anak-anak melakukan sholatnya satu misal, sholat subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, tetapi maghribnya misalnya sendiri, maka centang di bagian kolom yang M, yaitu munfarid. Munfarid itu dikerjakan dengan seorang diri. Isya jamaah berikan di bawah kolom J, jamaah. Mudah bukan? Kemudian sholat tarawih. Misalnya anak-anak melaksanakan sholat tarawih. Entah itu sholat tarawih berjamaah di musola, di masjid, atau di rumah bersama keluarga. Anak-anak tulis jika mengerjakan sholat tarawih, berikan tanda centang di kolom ya. Tetapi jika tidak sholat tarawih, misalnya karena sakit atau karena ketiduran misalnya, maka anak-anak berikan tanda silang di kolom tidak. Mudah ya nak? Lanjut ke selanjutnya, yaitu tadarus Al-Quran. Anak-anak misalnya membaca surah Al-Baqarah misalkan, maka di sini ditulis saja Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini anak-anak bacanya ada di juz berapa? Misalkan di juz 1, maka tulis 1. Ayat berapa yang dibaca sama anak-anak di surah Al-Baqarah itu, yang anak-anak baca saat itu? Misalnya di ayat yang ke-20, maka tulis ayat 20 sampai dengan ayat ke-30 misal. Maka tinggal diisi seperti ini. Dan di bagian akhirnya diberikan paraf dari orang tua atau wali murid. Jadi kegiatan ini berlangsung setiap hari mulai dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 12 Mei tahun 2021.
Anak-anak isi setiap harinya seperti contoh yang sudah Pak Bagus sebutkan tadi. Dan di akhirnya anak-anak minta tanda tangan ayah, bunda, atau kakek, atau nenek, tidak apa-apa. Jika sudah, lembar ini supaya tidak hilang, mohon ditempelkan di buku tulis pendidikan agama Islam. Ditempelkan secara melebar. Semoga kegiatan ibadah anak-anak semakin membuat anak-anak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho dengan ibadah yang anak-anak kerjakan, dan bisa membuat diri kita diterima amal solihnya oleh Allah serta diampuni segala kesalahannya. Amin ya rabbal alamin.